terdapat 2.527 kasus kekerasan di ranah rumah tangga dan 70%-nya terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lalu apa sih KDRT itu atau kekerasan dalam rumah tangga? Angka KDRT naik selama pandemi dan sebagian besar orang yang terdampak adalah perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa selama masa pandemi ini kan kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap istri dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, KDRT sebagaimana kita ketahui hari ini menjadi pembicaraan yang sangat menarik di berbagai media. Komnas HAM pada tahun 2021 menyampaikan bahwa terdapat 2.527 kasus kekerasan di ranah rumah tangga dan 70%-nya terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lalu apa sih KDRT itu atau kekerasan dalam rumah tangga? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, termasuk perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lantas apa sebetulnya penyebab KDRT? Pasti jawabannya tidak bisa tunggal. Beberapa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain ketimpangan relasi gender, interpretasi yang keliru terhadap Islam atau ayat-ayat atau teks-teks di dalam Islam, kemudian tatanan hukum yang belum memadai serta masih banyak orang yang terpaku pada nilai-nilai patriarki. Lantas bagaimana sebetulnya KDRT dalam pandangan Islam? Nah, sebetulnya tidak ada satu teks agama pun yang membenarkan atau mentolerir bahkan melegalisasi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ini berdasarkan dengan visi Islam yang mengatakan bahwa Islam adalah atau Rasul diutus untuk mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan misi Islam sebagaimana disampaikan di dalam hadisnya Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, termasuk akhlak terhadap perempuan. Nah, jika orang-orang bertanya sesungguhnya bagaimana sih cara mencegah KDRT dalam pandangan Islam? Nah, sebetulnya berbicara mengenai tema ini tentu sangat luas sekali. Nah, pertama-tama sebetulnya Islam tidak hanya mencegah, tetapi Islam adalah agama yang revolusioner yang telah menghapus kekerasan dalam rumah tangga sejak agama itu diturunkan. Nah, kembali lagi cara mencegah KDRT, bagaimana sih cara mencegah KDRT di dalam Islam? Yang pertama, membangun kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam yang digunakan sebagai etika moral dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, membangun kesadaran. Yang kedua, membangun kesadaran juga bahwa Islam melarang kekerasan fisik dan psikis. Kita tahu bahwa tujuan membentuk keluarga adalah membina hubungan yang sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, sakinah dimaknai sebagai tenang, ya, tentram, diam gitu ya. Kemudian mawaddah, ya, mawaddah ini adalah cinta. Tapi kalau Pak Kures sering mengatakan di dalam kitabnya tidak ada padanan kata mawaddah gitu ya di dalam bahasa Indonesia. Karena mawaddah ini adalah cinta plus begitu ya.
cinta yang menimbulkan keikhlasan untuk melakukan apa saja bagi yang dicintai, dan juga kekosongan jiwa dari nilai-nilai atau niat-niat buruk kepada orang yang disayangi. Nah, sebagaimana kalau kita ingin membaca di dalam tafsir gitu ya, surat Ar-Rum 21, tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Ibnu Ashur. Beliau wafat tahun 1393 Masehi. Di situ dikatakan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, di situ dikatakan hadhihi ayatun tsaniyatun fiha 'izatun wa tadhkirun bi nizamin nas al-'ammi wa huwa nizamul izdiwaji wa kainunatil 'ailati wa asasit tanasul. Nah, dikatakan bahwa ayat ini merupakan sebuah nasihat dan juga pengingat bagi sistem-sistem ya, sistem atau aturan-aturan bagi manusia secara umum, yaitu sebuah sistem tentang kehidupan keberpasangan dan juga entitas keluarga serta pondasi reproduksi, bereproduksi. Wa huwa nizamun ajibun ja'alahu Allahu murtakizan. Ini adalah suatu sistem yang mengagumkan yang dijadikan Allah sebagai pusat gitu ya, yang dijadikan oleh Allah sebagai pusat di dalam kreasi, di dalam prokreasi atau keturunan. Wahia ayatun tantawi ala iddati ayatin minha. Ayat ini mencakup banyak tanda-tanda gitu ya, banyak isyarat-isyarat yang tercakup di dalam ayat ini. Jadi yang pertama, anju'ila lil insani namusut tanasur, ya, diciptakan bagi manusia aturan atau hukum bereproduksi. Jadi hukum reproduksi itu berawal dari sini. Wa anju'ila tanasuluhu bitazawuj, dan diciptakan bahwa proses reproduksi yang dilakukan ini adalah dengan berpasangan. Tidak seperti ya walam yaj'alhu katanasulin nabati min nafsihi. Tidak seperti proses reproduksi yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan atau bahkan proses reproduksi yang terjadi pada hewan gitu ya. Atau yang terjadi pada hewan. Nah, di sini digambarkan wa anja'ala fi dzalika at-tazawuj unsan baina zawjaini wa lam yaj'alhu tazawujan 'anifan aw muhlikan kata zawujid dhafati'. Jadi di sini dijadikan suatu sistem reproduksi yang harmonis gitu ya. Ada harmonisasi antara dua pasangan dan tidak dijadikan dalam proses reproduksi manusia itu sebuah proses reproduksi yang mengandung kekasaran gitu ya, atau mengandung kerusakan seperti halnya reproduksi yang terjadi pada hewan kata ya. Kata itu konon katanya kalau habis melakukan reproduksi salah satu ada yang meninggal. Wa anja'ala baina kulli zawjaini mawaddatan wa mahabbatan gitu. Kemudian setelah ya terjadinya proses keberpasangan itu maka dijadikan cinta di antara keduanya. Ya, dijadikan cinta, mahabbah. Fazawjani yakunani min qabli at-tazawuj mutajahilaini fayusbihani ba'da at-tazawuj mutahabbaini. Jadi sebelum terjadinya pernikahan itu tidak ada perasaan ya, biasa saja mungkin. Belum ada rasa cinta yang kokoh, tapi setelah perkawinan terjadi, maka di antara keduanya dijadikan rasa saling mencintai. Demikian juga wa anja'ala bainahuma rahmatan, dijadikan di antara keduanya itu kasih sayang. Fahuma qabla tazawuj la 'atifata bainahuma. Jadi rahmah ini tadi dikatakan adalah sebuah rasa kasih sayang yang di dalamnya mengandung belas kasihan begitu. Apalagi melihat pasangannya berada dalam kondisi yang lemah begitu ya, kondisi yang payah, itu maka yang muncul adalah rasa rahmah tadi. Apalagi apabila pasangan sudah tua begitu ya, sudah kehilangan daya tarik secara seksual, maka biasanya yang muncul ini adalah sifat rahmah dan seterusnya. Nah, jadi jika kita betul-betul meresapi
tujuan dari pernikahan, maka sesungguhnya tidak ada sedikit pun pembenaran terhadap praktik-praktik kekerasan terhadap pasangan, ya. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk menyakiti pasangan kita, baik secara fisik, psikis maupun bentuk-bentuk pemaksaan yang lain. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pelarangan kekerasan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya dibuktikan dalam banyak sekali ayat, ya. Salah satunya adalah ayat yang membahas tentang tradisi zihar di dalam surat Al-Mujadalah ayat 1-5. Di situ dikatakan bahwa di situ sebuah dalil gitu ya, argumentasi yang dapat dijadikan sebuah refleksi bahwa tutur kata yang melukai hati pasangan, khususnya istri, itu terlarang untuk dilakukan. Karena zihar ini adalah ucapan dari suami kepada perempuan atau istrinya dengan mengatakan anti alayya ka dhuhri ummi. Kamu ini bagi saya seperti punggung ibuku. Nah, jadi jelas argumen ini adalah tutur kata yang melukai hati pasangan gitu. Nah, dalam kajian kebahasaan, zihar ini adalah ungkapan, ya, ungkapan dalam bentuk ekspresi suami yang sudah tidak menyukai istrinya. Jadi ya namanya seseorang kalau dengan ibunya menyamakan istri dengan ibunya itu sudah tidak tertarik, kan nggak mungkin seorang anak tertarik dengan ibunya gitu ya, menyukai ibunya, tertarik secara seksual. Dan kemudian eh, di situ juga dikatakan punggung, ya, punggung ini adalah sebuah anggota tubuh yang tidak menarik juga gitu ya. Nah, jadi dalam tradisi Arab masyarakat jahiliyah, ungkapan ini merupakan ungkapan yang serupa dengan perceraian begitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada istri saja tidak boleh gitu. Apalagi melakukan kekerasan-kekerasan yang lain. Nah, jadi hendaklah suami istri di sini di dalam ayat ini kita bisa mengambil satu hikmah bahwa suami istri hendaklah hanya menghadirkan orientasi melakukan yang terbaik untuk pasangannya dan menjauhkan semua yang berbahaya atau yang memberikan madorot bagi pasangannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, yang kedua atau yang ketiga, ya. Jadi kalau berbicara tentang KDRT, sesungguhnya kita juga diminta untuk memahami dan juga menyadari bahwa Islam melalui Al-Quran sesungguhnya memperkenalkan pondasi untuk membangun rumah tangga. Nah, ini kurang lebih ada 5 pondasi, ya. Yang pertama adalah pondasi atau pilar membangun rumah tangga yang sakinah, yang maslahat. Yang pertama adalah mitsaqon ghalidz. Ini ada di dalam Al-Quran, ya. Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebagai sebuah komitmen, ya, sebagai sebuah perjanjian yang berat begitu ya. Mitsaqon ghalidz, sebuah komitmen yang kuat, menuntut setiap orang untuk bisa menjalankan hak dan kewajibannya. Perkawinan adalah ikatan suci yang memiliki 2 dimensi sekaligus, yaitu dimensi duniawi dan juga dimensi ukhrawi. Nah, pilar yang kedua adalah zawaj. Zawaj ini artinya keberpasangan, ya. Jadi kalau sejak awal suami dan istri menyadari bahwa kita adalah pasangan satu sama lain, maka tidak mungkin ada keinginan untuk menyakiti satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf atau pergaulan yang baik. Nah, pergaulan yang baik ini diungkapkan Al-Quran dalam bentuk fi'il amar begitu ya, dalam bentuk perintah. Jadi betul-betul kita ini diminta untuk mempergauli pasangan, ya, mempergauli istri dengan baik. Nah, kata muasyarah ini di dalam tafsir Toba-Tobai halaman 243 ini meliputi segala hal yang mewarnai interaksi sosial, ya, seperti ucapan, tingkah laku, tanggung jawab dan seterusnya.
Nah, jadi muasyarah ini merupakan sebuah interaksi sosial, apapun itu bentuknya. Kemudian ma'ruf. Ma'ruf ini apa? Ma'ruf adalah dari kata-kata arufah, sesuatu yang sudah diketahui. Artinya apa? Standar nilai yang sudah diketahui oleh masyarakat, ya, berdasarkan tradisi yang ada, bersifat relatif dan merujuk pada nilai-nilai luhur serta ditambahkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Nah, ini muasyarah bil ma'ruf. Jadi hendaknya suami istri saling mempergauli pasangannya dengan ma'ruf, dengan baik. Kemudian yang keempat adalah komunikasi dan musyawarah. Nah, ini jelas sekali di dalam surat Al-Baqarah 232 ya, dikatakan fa'in arada fisolan antara minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Dalam urusan menyapih anak saja, kita ini diminta untuk bermusyawarah gitu, bermusyawarah dengan suami. Nggak boleh seorang ibu atau seorang istri tiba-tiba menyapih anaknya tanpa ada rembukan atau musyawarah dengan pasangan. Jadi dalam hal-hal sekecil itu saja kita diminta untuk berkomunikasi, bermusyawarah, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya besar dan itu strategis. Ya, termasuk menyusui ini juga terkait dengan nasib anak ya. Jadi memang perlu dimusyawarahkan. Itu diungkapkan secara sharih dan eksplisit di dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kelima adalah antarodin, saling meridhoi, saling merelakan pasangan masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, yang terakhir mungkin berbicara tentang bagaimana sih cara mencegah KDRT. Ini kalau secara umum saya ingin menyampaikan 5 hal. Yang pertama adalah semua orang, khususnya ini para pengambil keputusan, ya, harus sepakat bahwa KDRT adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dihapuskan dari kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, semua orang berupaya untuk tidak membiarkan KDRT ini terjadi. Perlu ada upaya preventif dan sistemik. Misalnya melalui pendidikan gitu ya, baik pendidikan formal atau pendidikan non formal. Mestinya sejak kecil anak-anak sudah diajari pentingnya menghargai sesama manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Penting memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa tidak ada yang lebih unggul, laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah, sehingga tidak muncul ketimpangan dan ketidakadilan gender di masyarakat, serta memberikan satu pemahaman mengenai pentingnya menghargai perempuan ya secara utuh sebagai manusia. Yang ketiga, nah ini, jika terjadi kekerasan, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Jika telah terjadi kekerasan terhadap perempuan, maka hal utama yang dilakukan adalah menolong korban secepat mungkin agar terhindar dari segala kemungkinan yang membuat kondisinya itu semakin parah. Melapor ke pihak yang berwajib, ya, siapapun pelakunya, agar peristiwa tersebut tidak terulang ya kepada perempuan yang lain. Nah, yang keempat, saya kira perlu membangun fasilitas pelayanan untuk penguatan hak dan kesehatan reproduksi bagi korban. Sebab biasanya korban mengalami gangguan terkait dengan organ-organ reproduksinya. Maka di sini diperlukan kolaborasi goodwill dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut, termasuk standar operating prosedur, bagaimana penanganan terhadap korban dari awal sampai masa-masa rehabilitasi sampai pada pendampingan hukumnya. Nah, yang kelima, melakukan upaya ini yang juga sangat penting dan dalam konteks pendidikan, khususnya di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga pendidikan yang lain, pentingnya melakukan upaya reinterpretasi ajaran agama, sehingga ajaran agama yang memihak dan ramah terhadap perempuan ini dapat tersebar luas di masyarakat dan lebih jauh lagi diharapkan bisa menjadi sebuah pemahaman baru dan pengetahuan baru bagi masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan Tuhan dan setara di hadapan Tuhan. Tidak ada
satu jenis kelamin yang lebih unggul dibanding jenis kelamin yang lain. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.